Pada 6 November 1986, Ferguson memutuskan berlabuh ke Manchester United. Walau sudah ditahan untuk tidak hengkang meninggalkan Aberdeen dan bahkan akan diberikan hak kepemilikan klub, tapi Fergie mempunyai mimpi dan cita-citanya sendiri. Alasan utama Ferguson pindah ke Manchester United adalah tentang peluang yang lebih besar untuk meraih trofi-trofi prestisius lainnya. Namun, awal karirnya di Old Trafford tidaklah semulus yang dia kira. Saat itu, MU terbelit dalam masalah alkohol yang sangat kritis. Beberapa pemain andalan mereka, seperti Norman Whitshead, Paul McGregor, dan Brian Robson, mempunyai hobi menenggak minuman keras dan memiliki level kebugaran yang sangat memprihatinkan. Prestasi Manchester United juga sedang buruk ketika itu. Berada di peringkat 19 klasemen Liga dan belum memenangkan Liga selama 20 tahun, ditambah kabar duka kematian ibunya, membuat ia menderita selama berbulan-bulan dan mempengaruhi kinerjanya di awal-awal musim menangani MU. Pertandingan debutnya berakhir dengan kekalahan 2-0 atas klub underdog Oxford United. Di Manchester United, Fergie mencontoh apa yang diterapkan Matt Babbel, salah satu manajer MU paling sukses di eranya, yaitu membentuk tim dengan pembinaan pemain muda. Fergie kembali membangun fondasi awal kekuatan MU dengan merevolusi secara total sistem diet, pola latihan, struktur manajemen, serta pembinaan dan pengembangan para pemain muda untuk masuk ke dalam akademi MU. Fergie juga mengumpulkan dan menambah jumlah para pencari bakat di MU. Ferguson bahkan membangun hubungan pribadi bukan hanya dengan para pemain, tetapi juga pelatih, staf, bahkan hingga juru masak dan pelayan di kantin. Klub sepak bola bukan hanya tim utama, melainkan termasuk staf kepelatihan, direksi, tim muda, tim cadangan, para pekerja di klub, serta dukungan para fans. Mereka semua membentuk satu kesatuan dan tujuan demi keberlangsungan klub. Apa yang dilakukan Fergie tentu tidak berhasil dengan cepat memberikan hasil positif kepada MU. 3 tahun awal menangani MU, tidak ada satupun gelar yang diraih MU. Prestasi terbaik hanya menempati peringkat 2 klasemen di musim 1987. Memasuki musim ketiganya bersama MU, penampilan Ferguson kembali melorot. MU menjadi tim papan tengah dengan catatan 13 kemenangan, 12 kali seri, dan 13 kali KO. The Red Devil terpuruk di posisi ke-11 dengan raihan 51 poin. Pada bulan Desember 1989 merupakan masa-masa tergelap dalam karirnya di dunia sepak bola. 11 laga terakhir tanpa kemenangan pada kurun waktu November 1989 hingga Februari 1990 membuat United menjadi salah satu calon terkuat yang akan mengalami degradasi di Liga Inggris. Bahkan semakin banyak seruan dan tekanan dari berbagai pihak agar Fergie dipecat. Hujatan dan ejekan terus diterima Fergie sepanjang musim itu. Para supporter MU pun sudah muak dengan Ferguson. Mereka membentangkan spanduk di sekitar stadion di Old Trafford yang bertuliskan 3 tahun penuh alasan dan hanya omong kosong. Pihak keluarga pun terpengaruh dan menyarankan agar Fergie kembali saja ke Skotlandia. Ayah, ini tidak berhasil. Kau tidak akan berhasil, ungkap Mark, anak sulung Fergie. Namun Fergie berkata bahwa ini hampir berhasil. Kita akan berhasil. Fergie tetap pada keyakinannya bahwa dengan mengandalkan pembinaan para pemain muda, keberhasilan akan datang. Momen menentukan karir Fergie di MU terjadi saat MU tampil di final Piala FA menghadapi Crystal Palace pada tahun 1990. Pertandingan berlangsung 2 kali. Di pertandingan pertama, MU menerima hasil seri 3-3. Namun pada pertandingan kedua yang berlangsung di Wembley Stadium, MU mampu mengkandaskan pelawan Crystal Palace lewat satu-satunya gol Lee Martin. Kemenangan itu memberikan trofi pertama untuk Fergie setelah 3 tahun tanpa trofi menangani MU dan disebut-sebut sebagai trofi penyelamat karirnya di MU. Momen yang menurut Fergie sebuah titik balik kebangkitan dirinya bersama MU. Meski dengan kepemimpinan yang penuh bertangan besi dan terkenal dengan karakternya yang pemarah,
Tapi justru Ferguson mampu menjadikan seluruh anggota klub terasa seperti keluarga. Hal ini menjadi penting atas lahirnya Manchester United yang didaya. Tidak ada salahnya meluapkan amarah untuk alasan yang benar, ucap Fergie. Jika seseorang dalam timmu melakukan tindakan yang tidak sesuai standar klub yang menjadi tujuan klub, kadang seruan keras dan amarah akan mengingatkan dan memacu mereka untuk tampil lebih baik lagi. Cerita Fergie tentang karakter yang pemarah. Dalam sesi wawancara, Ryan Giggs mengaku dirinya pernah berkonfrontasi dengan Ferguson. Giggs tampil buruk pada suatu pertandingan. Fergie menegur dengan keras. Giggs emosi dan sempat membanting kaleng minuman ke arah kaki Ferguson. Selanjutnya, Giggs tidak dimainkan di pertandingan itu. Dia selalu memegang kontrol dan dia menunjukkan kepada para pemainnya siapa yang menjadi bosnya, kata Giggs saat itu. Namun di lain waktu, dia akan menghampirimu, merangkulmu, lantas bertanya dengan penuh perhatian, "Apakah kamu mempunyai masalah? Kau bisa bercerita kepadaku," lanjut Giggs. "Aku memang bukan sahabat mereka, tapi aku selalu mencari cara untuk membantu mereka. Jika kau ingin menjadi manajer yang tepat dan mengendalikan satu tim, kau harus mengenal mereka. Semua orang berbeda, dengan cerita dan latar belakang yang berbeda. Karena itu, diperlukan juga pendekatan yang berbeda," ujar Ferguson. Fergie mendatangkan pemain baru pada musim 1992, Eric Cantona, yang menjuarai Liga Inggris musim sebelumnya bersama Leeds United. Cantona datang ke MU dengan reputasi yang kurang baik. Walau ia pemain hebat, namun di balik itu, Cantona mempunyai sifat yang temperamen. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Fergie merekrut Cantona. Namun Fergie punya caranya sendiri untuk mengatasi semua itu. Fergie memberikan kebebasan berekspresi kepada Cantona untuk menjadi dirinya sendiri. Cantona pernah berkata, "Saat seseorang seperti dia memberi kebebasan untuk mengekspresikan dirimu, maka kau akan berusaha menyarankan seluruh kemampuanmu agar tampil lebih baik lagi." Kehadiran Eric Cantona di kubu setan merah ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap anggota klub lainnya. Kini setiap pemain semakin termotivasi dan percaya diri mampu memberikan gelar juara Liga Inggris untuk MU. Imbasnya, performa United secara keseluruhan tampil sangat impresif di musim itu. Kesuksesan pertama Ferguson meraih gelar Liga Inggris akhirnya datang setelah 7 tahun menangani MU, tepatnya di musim 1992-1993. MU bersama Ferguson berhasil meraih gelar Liga Inggris pertamanya sejak terakhir kali meraihnya 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, skuad MU diisi banyak pemain muda dari akademi klub seperti Gary Neville, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, dan Ryan Giggs. Bersama generasi emasnya itu, atau yang dikenal dengan sebutan Fergie Base Class 92, Ferguson dengan MU seakan tak terbendung lagi. Gelar demi gelar mereka raih di musim berikutnya. Selama hampir sepanjang tahun 1990-an, MU berhasil memenangkan 5 gelar juara Liga Inggris di musim 1992, 1993, 1995, 1996, dan puncaknya musim kompetisi 1998-1999, Ferguson menjadi manajer paling sukses di Eropa dengan mempersembahkan 3 gelar utama untuk MU dalam satu musim kompetisi. Berkat prestasinya itu, Ferguson kemudian mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth II. Gelar yang diterima dari Ratu Inggris ini membuat Ferguson berhak menyematkan panggilan Sir di depan namanya. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, setelah 26 tahun menjadi arsitek di MU,
Sir Alex Ferguson secara mengejutkan memutuskan pensiun. Sepanjang era kepemimpinannya, Ferguson mempersembahkan total 38 trofi bersama MU, termasuk 13 kali menjuarai Liga Inggris, 10 trofi Community Shield, 5 trofi Piala FA, 4 trofi Piala Liga, 2 trofi Liga Champion, 1 trofi Piala Winners, 1 trofi Super Eropa, dan 1 trofi FIFA World Cup. Pernyataan pensiunnya memang mengejutkan banyak pihak. Tapi pernyataan tersebut hanya membuat apa yang sudah dibuat sepanjang karir manajerialnya akan selalu dikenang. Tak peduli apapun yang dilihat orang tentang Fergie yang pemarah, Fergie yang arogan, Fergie yang suka memprotes wasit, Fergie yang menyiram pemainnya dengan air panas, Fergie yang pernah menendang sepatu sampai mengenai pelipis pemainnya, tapi juga dia adalah Fergie yang tidak suka kekalahan, Fergie yang tak kenal menyerah, Fergie yang seorang pemimpin, dan yang pasti Fergie yang seorang pemenang. Hanya Katie, sang istri, yang bisa menampik superioritas Fergie di lapangan karena ia wanita yang selalu berada di sisi Fergie dan memainkan peran penting dalam kesuksesan karir sang manajer. Katie bukan saja loyal menemani Sir Alex Ferguson di masa suka dan duka, tapi juga berperan besar dalam banyak keputusan yang dibuat oleh Sir Alex. Akhirnya karena kondisi Katie pula lah yang membuat Sir Alex memutuskan pensiun, melepas semua kejayaan di dunia sepak bola untuk bisa menemani sang istri. Sang istri juga memberikan dukungan terbesar terhadap Fergie untuk melawan pendarahan otak yang nyaris merenggut nyawanya ketika itu. Fergie pernah menuliskan surat pendek untuk Katie saat ia berjuang melawan penyakitnya. I am proud of you, Kathy, and your determination. All your years, you've shown great strength, but my heart should pray for life. I don't give up. I was weak and lonely and miss you, your light. My sons and you, I'm proud of. You brought up the way in control, inspection in school. I wasn't able, but I was too busy working. What patience, married to me.